Ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat pada siang ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meskipun harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antri mengular hingga ke jalan raya mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Dan meski bersyukur bisa mendapatkan BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Sendirian, nggak ada yang temenin. Sementara itu, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos di rumah bagus yang memiliki mobil mewah. Pasca viral di media sosial, hak pemilik rumah sebagai penerima bansos dicabut. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kabar melegakan bagi pecinta hewan karena Gubernur Jakarta resmi mengesahkan larangan perdagangan daging kucing dan anjing. Aturan tersebut dituangkan dalam Pergub setelah mempertimbangkan masukan serta saran dari komunitas pecinta hewan. Jakarta menunjukkan keseriusan untuk menjadi kota ramah hewan. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing. Larangan ini tertuang dalam peraturan gubernur yang menutup rapat celah jual beli serta penyembelihan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, termasuk kelelawar. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya, baik mentah maupun dalam olahan. Alasan utama Pergub ini ditandatangani tak lepas dari alasan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Di antaranya untuk menghindari risiko penularan rabies, kesejahteraan hewan itu sendiri, serta terakhir mencegah peredaran daging berbahaya yang telah terkontaminasi bakteri. Aturan baru ini menjadi langkah penting pemerintah Jakarta untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus peduli terhadap nasib hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Saksono. 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lain, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Kini ketiganya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin segera mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.